Nah, tapi mensyukuri anak itu seperti apa? Yo dididik dengan cara yang baik. Banyak sekarang orang salah paham. Nyenengne anak itu dengan manja. Jalu opo dikei, gak gelem mondok dituruti, tidak bisa. Karena anak itu di dalam Islam jamaah itu tidak punya hak pilih ketika mereka itu belum sampai usia 10 tahun. Jadi bukan disuruh milih, gelem sekolah ndek kene porah, bukan. Karena anak di usia itu belum ngerti milih sing apik, senengane lek sekolahan milih sing kelire apik. Iya, sing gurune ayu, bapake ini. Kudu anake, bapaknya apa anake ini? Bapak sinten. Nah, sudah. Kalau anak nggak ngerti, maka anak itu di usia bawah bukan ditawari, tapi apa? Diarahkan. Sekolah kini ya oleh, oh boten kerso pak, boten purun ngeten-ngeten. Panjenengan jelaskan. Bukan berarti kemudian panjenengan kalah dengan anak. Nah, tujuannya apa? Supaya pendidikan anak itu baik. Kula rumiyin pak, bu, mondok niku dipekso. Belas kula mboten remen ten pondok niku. Bahkan setahun pertama yang mondok bareng saya dari Batu, saya kan di Batu aslinya. Ya aslinya ya akhirat podo kabeh ya. Tapi lahir di Batu, sekolah di Batu, itu bareng masuk pondok sama saya tujuannya Arab kabeh. Yo Arab turunan maksudnya Arab Jawa. 7. Subhanallah, ndak sampai 1 semester yang 6 metu kabeh. Buyar. Saya tok sing bertahan sampai 6 tahun. Panjenengan tahu kenapa? Umi saya menang engkel. Jadi semua cara teman saya yang 6 itu keluar pondok iso dipindah, dioleh itu saya tiru. Dengan harapan saya dioleh no pisan. Ada teman pertama gelut. Ngerti gelut ya? Berantem. Wah, lawan teman sekamar. Teman sekamarnya bonyok sini. Besok ibunya datang, ya wes kan gak cocok mondok, pindah. Besok saya gelut. Wah ini cocok ya ditiru gelut ini. Gelut saya. Umi saya datang. Oh gak apa-apa nak, dek pondok ya ngono iku kumpul wong akeh. Tapi lek gelut mana nak, ojo ndase yo. Malah diarahkan. Ya Allah gagal saya. Yang satunya lagi, alasan lemari ini dijebol kancane. Lemari saya tak jebol sendiri. Saya jebol, depannya tak jebol, belakangnya tak jebol. Saya telepon umi saya, mal jebol, mal kelambini diongkrak-angkrep, barang hilang. Datang umi saya, bawa lemari baru. Aduh. Pokok 6 cara itu tidak ketemu semua saya. Sampai subhanallah mau tidak mau, karena memang orang tua yang punya kemampuan untuk memaksa, yo gelem gak gelem, selesai di pondok 6 tahun. Saya tidak bayangin bu, kalau zaman dulu saya keluar dari pondok, kira-kira saya jadi apa saya? Mungkin saya jadi wakilnya Pak Prabowo sekarang. Iya. Jadi ustaz saya. Nah, sudah, maka dengan itu ayo bismillah kita banyak bersyukur kepada Allah, karena syukur itu menjadikan nikmat panjenengan barokah, nikmati ditambah, nikmati kalian Gusti Allah boten dicabut. Bahkan ketika panjenengan wafat, itu nikmat di dunia yang panjenengan syukuri dengan baik akan panjenengan tetap rasakan sampai di alam kubur. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan, karena ini pengajian jalan 3 tahun ya, mudah-mudahan panjenengan tetap istiqomah, pengajiannya semakin rame, meriah, dan yang paling penting ilmunya betul-betul menjadi ilmu yang diamalkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka saya semangati dulu di awal tentang ilmu. Ngeten jamaah, seorang manusia itu siapapun sama, kulo sami, panjenengan ibu-ibu nggih sami, panjenengan bapak-bapak nggih sami, enom sami, tuwek sami, semuanya sama. Selama kita masih duduk menuntut ilmu, maka kita masih berada di dalam kebaikan.
Jadi orang yang masih mau belajar, teko nang majelis taklim, ngerungokne pengajian, duduk di masjid ketika khutbah Jumat yo dirungokne, digatekne tenanan, ketika ada ceramah yo diresapi, diangen-angen, diamal nih, maka orang yang masih mau duduk di majelis ilmu, itulah orang yang oleh Allah masih dianggap baik. Maka hadisnya panjenengan harus paham. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah. Jadi Allah menginginkan panjenengan baik. Sementara keinginan itu ada dua. Panjenengan perhatikan. Keinginan itu ada dua. Nomor satu, keinginannya manusia. Tapi hati-hati. Keinginan manusia bisa jadi terwujud dan bisa jadi gagal. Gitu apa nggih? Zaman saya lulus pondok, kepingin kuliah hukum UB. Wah, les. Ikut bimbingan belajar untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Subhanallah, gak keterima. Ya bukan karena bodoh ya, karena Allah milihkan yang lain saja. Lek pinter jadi ya pinter. Saya ini zaman SMP dan SMA juara 2 sak Kabupaten Malang. Jadi ya pinternya rodok lah, gak nemen-nemen bodohnya gak nemen itu. Jadi Pak Pendi ini 11-12 lah kira-kira. Nah sudah, kalau keinginan manusia belum tentu apa? Tercapai, tidak mesti. Misalkan panjenengan dulu waktu SMA kepingin rabi dengan siapa? Lah kok saiki bojone sopo? Enten apa boten? Nah, artinya kalau keinginan manusia belum tentu terwujud, tapi bisa jadi terwujud. Keinginan yang kedua, keinginannya Allah. Nomor satu, keinginan siapa? Manusia. Gak mesti wujud. Yang kedua, keinginannya Allah pasti terwujud. Karena Allah memiliki apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan Allah Maha Kuasa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah yang menginginkan pasti terjadi. Sekarang lihat. Orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, berarti yang ingin panjenengan baik itu Allah. Maka pasti wujud napa mboten? Pasti, karena yang menginginkan siapa? Allah. Bagaimana caranya Allah ketika Allah kepingin panjenengan baik? Yufaqihhu fiddin. Allah menjadikan panjenengan duduk di majelis ilmu. Allah jadikan panjenengan orang yang sregep pengaosan. Allah menjadikan panjenengan itu orang yang istiqomah belajar. Itulah orang yang oleh Allah diinginkan kebaikannya. Nah, saiki sak wali dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau ngomong begini, berarti sebaliknya, non sewu nggih. Kalau ada orang, ini saya mau bahasa Jawa kok, terus kadung Indonesia dari awal ya. Saya settingan awalnya itu mempengaruhi ke depannya. Awalnya Jawa terus. Kok selamat awalnya ndak Inggris tadi? Saya khawatir Inggris terus ngeluh sampean. Sudah? Maka begini, kalau ada, kata Syekh bin Baz, ini kebalikannya. Uang dijak ngaji kok gak gelem. Diajak, mas ngaji. Ngopo ngaji kok amene iki wayahe budal cangkruk sawah iki. Oh ya amene iki wayahe ngenterne bojoku nang salon. Ya amene iki wayahe aku ngecat rambut, ngecat tembok, cat besi yo kene. Ada aja alasannya. Dijak ngaji enek alasane. Ayo ngaji, ora gelem kono Muhammadiyah. Kene iki Ahmadiyah. Loh, malah nemenin. Nah sudah, nggak mau, pokok enek alasan nih. Maka kata Syekh bin Baz, orang yang tidak mau mencari ilmu itu ciri orang yang Allah tidak kepingin dan Allah tidak mengharapkan dia baik. Hati-hati. Nah maka panjenengan niku Pak, Bu, semangat gak semangat, ngerti gak ngerti, konek gak konek, nyatet gak nyatet, ngantuk gak ngantuk, mesti yo tetap ngaji. Karena di majelis taklim seperti ini Rasulullah bersabda apa?
majtama'a qaumun, tidaklah ada satu kelompok manusia yang kumpul. Maka dalam Islam itu Pak, Islam itu agama kumpul-kumpul. Salat kumpul, Jumatan kumpul, Idul Fitri kumpul, Idul Adha kumpul, apalagi di desa selamatan, nanti ada acara syukuran, nanti ada tonggone pindah omah diundang maneh, terus kumpul-kumpulan. Itu Islam. Sampai dikatakan di dalam hadis, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, orang yang senengani kumpul-kumpul, tapi kumpulnya tentu kumpul yang baik, bukan seperti ibu-ibu kumpul rasan-rasan. Iya Bu, riba, panjenengan riba sehari berapa kali Bu? 5 kali. Oh, ngalang-ngalai sholat, Masya Allah. Riba sehari 5 kali loh, Masya Allah. Insya Allah neraka tanpa hisab. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kumpulnya yang baik, kumpul ngewangi tonggo, kumpul silaturahim, kumpul di masjid, kumpul di majelis taklim, kumpul di acara desa, acara kampung, acara PKK, kerja bakti, karang taruna. Senengane kumpul. Apa kata Nabi? Dan orang itu wongi gak tersinggungan. Jadi lek enek omongan gak gampang baper. Kalau disindir titik yo panggah menter. Dijak ngaji kroso lho kok koyo ngomongnya aku yo panggah tetep ngaji. Orangnya sabar, itu kata Nabi, itu orang baik. Senengane kumpul, kalau ada gangguan orangnya sabar. Sa'wali'e minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, dibandingkan uang sing gak seneng kumpul-kumpul. Nah, enten mboten? Gak ada mboten tonggo sing gak tahu kumpul belas. Metune mek Jumat tok. Enten mboten? Ngene niku wonge ya teko. Oh, panjenengan. Ya Allah, ngono teko ya ngaku ya, Masya Allah. Sudah. Dibandingkan orang yang tidak suka kumpul-kumpul, gak seneng kumpul-kumpul, biasanya kata Nabi, wongnya tersinggungan. Lek dicekel titik gak kenean, dikene omongan titik purik, ngene titik baper, ngene titik tersinggung. Nah, maka Islam itu kumpul-kumpul seperti ini itu baik, tapi perkumpulannya dalam rangka yang positif. Ngaji, kerja bakti, acara desa, syukuran teman, silaturahim, Jumatan, terawih bareng, itu bagus. Nah, sudah, maka Rasulullah mengatakan tidaklah sekelompok manusia kumpul di mana fi baitin min buyutillah, di salah satu di antara rumah Allah. Nah, ini lumayan nih. Kalaupun tidak di masjid ya terase masjid ini. Nanti kalau tidak masuk surga ya minimal terase. Jangan, yang melbu surga insya Allah jangan. Mosok panjenengan kerson terasi surga, beleset titik neraka ya. Sudah, ketika mereka kumpul di rumah-rumah Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan itu yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Quran. Wes gampangane pengajian. Wes ngoten mawon. Dan maknanya memang pengajian. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka Quran yang dibaca itu dipelajari. Kalau bahasa Jawanya tadarus Al-Quran. Apa artinya? Apa maksudnya? Tafsirnya seperti apa? Pengamalannya bagaimana? Mereka baca Quran. Kecuali orang yang kumpul dalam rangka pengajian tadi, Allah kasih 4 perkara. Bukan istri 4. Oh, yang ngaji kabeh wong lanang lek istri 4 ya. Ya ngaji bojone langsung 4. Woi, ngaji kabeh. Mulai perang Iran Israel. Rudal tok dung dung dung. Sudah. Nomor 1 yang Allah berikan, illa nazalat alaihimus sakinah. Atine krasa tenang. Sakinah itu apa? Sakinah itu ayem, tentrem, gak bingung, gak panik, wonge mboten grasa krusuk. Sakinah itu dari, kalau panjenengan belajar tajwid, sukun. Ada fathah, kasroh, dhamma,
fathaten, kasroten, dhammaten, dan ada apa? Sukun. Sukun itu apa? Mati. Jadi sukun itu kayak suara nih. Nun sukun suaranya ya apa? Ya apa? Nun sukun ya apa? Kalau nun di fathah, nah, nun di kasroh, nih, nun di dhamma, nun fathaten, nan, nun kasroten, nin, nun dhammaten, nun sukun. Pripun nun sukun? Ndak muni nah. Maka orang itu dibilang sukun ketika dia berhenti, gak obah mendukur, gak obah menisor, gak nganan, gak ngiri, gak umek. Itu sukun. Maka orang kalau duduk di majelis taklim mulai atine ayem, atine tenang, boten gerasa krusuk, sakinah. Nah sekarang panjenengan bayangkan, Pak, Bu, rumah tangga niku perlu sakinah boten? Perlu sakinah boten? Maka kalau ada orang nikah mesti dungane pripun? Mugi-mugi dados rumah tangga ingkang terima kasih. PAUD mana Bu? Masya Allah PAUD Melati luar. Oh PAUD Aba, Masya Allah. Gue ngajar PAUD tenan saya di sini. Nah sudah, sakinah itu apa? Supaya rumah tangganya adem, ayem, tentrem, tidak diganggu kopi pangku. Ten puncuan ten kopi pangku. Nanti kita bikin depan sini. Kita buka lahan di sini jualan kopi pangku. Asal boten Pak PCM, mana PCM-nya? Lah kok panjenengan yang siap apa siap mangku apa siap di pangku? Wah bahaya, nggak boleh datang lagi nanti. Nah sudah. Oh kopinya, nggih. Maka tidak akan diganggu orang, tidak akan diganggu orang ketiga, tidak akan terganggu dengan omongan tetangga, tidak akan terganggu dengan janda baru sebelah rumah. Bes karena apa? Rumah tangganya sakinah, dan sakinah itu Allah munculkan di mana? Majelis ilmu. Jadi orang yang seneng ngaji, Pak, atine ketoto. Tidak sama dengan orang yang tidak pernah ngaji. Bingung, BBM ndak, wah coba. Padahal tuku nih lo subsidi. Lah apa panjenengan melok bingung itu loh, panjenengan tukunin apa? Subsidi. Apalagi hatinya tenang. Di sini di majelis taklim. Apalagi yang ngaji, bapak itu mut ngaji, ibu itu mut ngaji, anak-anaknya juga ikut ngaji. Jadi suami mendapatkan sakinah, istri mendapatkan sakinah, anak mendapatkan sakinah. Sakinahnya itu nanti panjenengan masukkan ke dalam rumah, rumahnya tenang. Rumahnya pripun? Tenang. Benten kalian griya sing mboten nate kri apa napa? Mboten nate tumut pengajian sing disetel beh dangdut koplo terus sone bawa cetak punju mboten enten kan? Sembon ke wadah sembon. Punju mboten enten terus. Kata Masya Allah. Nanti insya Allah dijak ngaji bareng-bareng ya. Nah sudah, maka rumahnya tenang. Ada masalah, gak gampang ngamuk. Ada suatu problem, gampang diselesaikan. Ada urusannya sama Allah dimudahkan. Itulah ketika orang itu rumahnya penuh dengan sakinah, dan sakinahnya diambilnya di mana? Majelis ilmu. Nomor 2, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah. Dan mereka ghasyiyat itu apa? Bahasa gampangnya diselimuti, dibrukuti. Apa dibrukuti itu? Ya ditutupi. Ghasyiyathumur rahmah. Allah tutupi mereka dengan rahmatnya. Sekarang ngeten, Bu, panjenengan kepingin melebet swarga napa boten? Bapak-bapak pengen surga mboten Pak? Sama lah, saya juga pengen, panjenengan semua juga kepingin. Insya Allah kulo lan panjenengan sedoyo bareng-bareng masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti ketemu loh. Kok kayak tahu pedok ya? Oh nggih Ustaz, jamaah ulin nuha. Masya Allah. Lho sing lungguh pinggir sampai nih kondi anu sih transit neraka. Lho sinten tiange niku lho sing jilbabe kelir apa enek kabeh iki ya. Saya mau nyebut nama yang enggak ada di sini. Warnanya
Ada semua sing jilbabe transparan kayak plastik es. Masya Allah, jilbab kayak plastik es. Nah sudah, maka ketika kita kepingin masuk surga, panjenengan perhatikan, masuk surga itu murni karena rahmatnya Allah. Gini apa gini? Kalau cerita nih panjenengan, enten cerita nih ngeten, niki cerita Israiliyat. Israiliyat niku cerita ingkang dipendet saking ceritane Bani Israil. Kalian Kanjeng Nabi nyerita nih Israiliyat niku mboten napa-napa. Boleh. Napa Kanjeng Nabi dawuh? Ada seorang laki-laki dari Bani Israil, mulai lahir procot sampai mati. Apa yang terjadi? Mulai lahir procot sampai mati, mboten nate maksiat belas, ibadai gak tahu pedot belas, seperti percis tiang jomblang nih, ra tau maksiat, ibadai gak tahu pedot. Nggih napa nggih? Ndak kompak ini. Percis tiang jomblang ngeten iki, gak tahu maksiat belas, ibadai ra tau pedot. Nggih napa nggih? Ya gak tahu diri. Amin ngoten lho pripun? Amin insyaallah. Sudah, ketika orang ini meninggal dunia, Allah mengatakan kepada para malaikat, ya malaikati adkhiluhu aljannata birahmati. Malaikat, wong lanang apik sito iki sing laire di jomblang, kecil, dewasa, tua, meninggalnya di jomblang, wong apik iki lebokne swarga karena rahmatku, kata Allah. Orang itu denger, loh, ngawur Gusti Allah iki. Lah aku ibadah ra tau pedot, maksiat ra tau belas, ngerungokne di pangku di warung kopi ya ora tau ngerungokne, ngrasakne di pangku di warung kopi ya ora tau. Lho mosok aku mlebu surga karena rahmat dari Allah. Protes dia bilang apa? La ya Rabbi, innama adkhulu aljannata bi'amali. Ya Allah, keliru. Kula niki mlebet swarga nggih pantes-pantese karena amal kula mboten nate maksiat, kula ibadahe mboten nate bolong. Jadi kalau saya masuk surga karena amal saya. Wih, ini gaya-gaya sombong-sombong ya. Iya Pak ya? Sudah, Allah bilang, ya wis, lek ngotot karena amalmu, ayo Rene. Dihitung itu orang, ditimbang. Amalnya dia mulai lahir sampai wafat, digunakan untuk nebus nikmat satu mata, nebus regone nikmat satu mata, ditimbang. Meripati setunggal ditaruh di satu apa namanya, satu daun timbangan. Kemudian ibadahnya dia diletakkan di daun timbangan yang satunya. Ternyata apa? Harga satu nikmat mata tidak terbayar dengan ibadah seumur hidup gak tahu maksiat. Setelah ternyata ibadahnya itu kalah dengan harga satu nikmat mata, Allah mengatakan apa? Malaikat, lebokne neraka wong iki gara-gara amalan. Kenapa? Amalannya tidak cukup untuk membayar satu nikmat mata. Apalagi nikmat mata satu apa dua? Dua, dorong kuping, dorong irung, dorong lambe, dorong jantung, dorong ginjal, dorong paru-paru. Ini tidak kebayar. Lah opo maneh kate tuku surga, gak nutut. Akhirnya masuk neraka dia. Setelah dia masuk neraka, mulai sadar, ya Allah, tiba nih tenan. Ibadahku rene apa-apa nih. Tidak ada sekujung jari pun untuk membayar nikmat mata. Maka dia ngomong sama Allah, ya Allah, bal bi rahmatika, ya Allah, dengan rahmatmu lah saya masuk surga. Akhirnya oleh Allah diangkat kembali, dimasukkan ke dalam surga. Rahmatnya Allah. Dan rahmat itu munculnya di mana? Majelis taklim. Maka sekarang lihat, dalam satu hari berapa jam? Dipuncu satu hari berapa jam? Dipuncu berapa? 24. Lah kok ngembari sembon
Yang kreatif lah kunci ini, coba podo terus bisa sembon. Satu hari berapa jam? Ya podo apa sak dunya ya? 24 jam. Saya tanya, 24 jam ingkang panjenengan damel ibadah pinten jam? Wes gak usah guyang-guyu, jawab ae. Wes ngaku ae karuan. Ayo, sholat sehari berapa kali? 5. Sekali sholat 2,5 jam nggih? Oh kakean? Oh sekali sholat berapa? Wes katakan sawiritane sak qobliyah ba'diyah 10 menit. Panjenengan sak jam. Oh ya kedawan loh Bu. Ya yang umumnya lah, umumnya ya, umumnya. Wes tak undakne titik 15 menit wes rapopo. Karena beliau rotok kenyang emang. 15 menit kali 5 kali sholat berarti berapa? 75. Wes katakan sak jam. Sisa 23 jam. Jadi 24 jam niku wau hanya 1 jam yang dipakai sholat, sisanya 23 jam. Buat apa? Kerja. Kerjanya apa? Ngerasani wong. Bagus, mantap. Lanjutkan, istiqomah kan, surga insya Allah. Kerjanya apa? Rasan-rasan. Ya apa mbak-mbak? Nah, kerja. Sisanya lagi untuk apa? Tidur. Loh tidur 8 jam ya. Saya SD kelas 4, guru saya sampai sekarang masih hidup, tinggal di Kediri. Namanya Bu Sunarti, guru IPS, itu ngajari. Dalam satu hari, kebutuhan manusia itu makan 3 kali. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian menu makanan itu 4 sehat, 5 sempurna. Maka matur suwun Pak SBY, Pak Prabowo ya. Luar biasa MBG ini. Dapat sudah SD sini? Luar biasa, panjenengan gak matur suwun nang Pak Prabowo ya. Nanti 2029 ya pantasnya dipilih lagi lah ya. Biar MBG-nya timbang Gibran loh. Karuan pundi? Lah iya sudah Prabowo aja sudah wis talang. Kelihatan Prabowo mundur malah Gibran sing maju loh ini ya apa? Panjenengan dimong sama anak umur 37 gelem ora? Kan susah ya. Berapa Gibran usianya berapa? Oh 42, dia tuwek kono didik. Saya masih 27 sekarang. Beda berapa waktu? Gak usah suudon. Sudah? Maka lihat, hidup apa? Kayak turu 8 jam. Lah kalau 24 jam turu 8 jam, berarti turunnya 1/3 dari waktu yang kita punya. Kalau panjenengan wafat usia 60, berarti 20 tahun turu tok. Lek matine umur swida, sementara turunnya 1/3 dari waktu yang panjenengan punya, berarti umur 60 tahun itu turunnya pinten tahun? Wah iya, mosok turu 20 tahun, turun lagi ketambahan tidur siang, turun ketambahan turu pas khutbah Jumat. Jelas, gak usah guyu-guyu, jelas sudah. Belum lagi ketambahan turu ketika rapat PKK. Nah, terus dari 24 jam waktu yang kita punya ibadah mek sak jam, panjenengan kinten cukup 1 jam dalam sehari untuk masuk surga? Gak mungkin cukup. Nah itulah kenapa kita yakin kita ini masuk surga, karena rahmat Allah. Dan rahmat itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi turunnya di majelis ilmu. Sing sregep lek ngaji. Apa? Yang rajin datang ke majelis taklim. Ayo sekarang dihitung yang lain. Panjenengan gadah aset pinten saat ini di kelompok nih? Tabungan, rumah, tanah, simpanan. Simpanan ini uang loh, bukan istri. Ayo, berapa panjenengan punya uang? Terus kan satu dengan yang lain pasti tidak sama kan? Kalau saya ya kira-kira 2,4 T lah, 2,4 T. Tangi turu maneh. Itu 4 T itu apa? Tangi turu oh 3 T 1 N. Tangi turu terus, nah itu 4 T. Sudah? Maka panjenengan pikir dari uang yang panjenengan punya, jujur loh nggih. Kata sodakoe nopo kata damel kehidupan sehari-hari nih. Ayo Pak Pendi, tabungane ambek wakofe sodakoe kata pundi Bu? Lu jujur podo menungsone, renek malaikat kok di sini ya. Maka dengan itu kita tahu ternyata yang kita sedekahkan sedikit dari uang yang Allah kasih. Mek witi.
Dengan itu kita berharap surga. Surga nih sopo? Mbahmu. Surga nih sinten dengan uang yang banyak sedekah mek titik. Nah, maka kita yakin yo masih yo amalane ra sepiro akeh, salate ra sepiro khusyuk, salate ra sepiro dawa, sedekah yo mek titik, kita tetap berharap surga dengan rahmat dari Allah. Rahmat itu di mana tempatnya? Majelis ilmu. Nomor 1, sakinah. Atine kroso ayat pena atine kalau ngaji itu. Yang kedua, kemudian oleh Allah diturunkan rahmat. Oleh Allah diturunkan apa? Rahmat, yang dengan rahmat itu panjenengan bakal masuk surga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa haffathumul malaikah, panjenengan niki Pak sakniki niku dipayungi malaikat. Kados sing krasa panas niku pas pamen rada miring titik iku malaikate rada nyimpang niku. Wow. Nah, dipayungi sinten? Malaikat. Dan ingat, malaikat Allah itu kalau datang niku mboten datang seperti dayoh panjenengan tekon TNTI jajan, TNTI teh, TNTI banyu, TNTI wedang. Itu kalau dayoh yang menungso. Tapi kalau dayoh itu malaikat itu datang dengan semua kebaikan. Nomor 1, malaikat itu kalau datang ke atas panjenengan, nomor setunggal, dongakni apa? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Dan terus panjenengan duduk di majelis ilmu seperti ini, insya Allah nanti kan sampai jam 11-an kira-kira, 11 ya 11 lebih 10 lah kira-kira, gak usah duit-duit, gak usah terlalu panjang ya. Itu sepanjang panjenengan duduk, malaikat ndongokne gak tahu mandek, ya Allah wong jomblang iki ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Maka semakin panjang dosa yang terampuni semakin banyak. Maka ngaji niku kedai pendek napa panjang? 1 jam apa 3 jam? Tenang nih, 1 apa 3? Bejane lek gak panas sampai 3 nggak betul nopo-nopo ya, gak panas itu loh. 3 jam. Semakin panjang dongane malaikat tambah akeh. Dados panjenengan wangsul dosane diampuni. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Hattal hitanu fil ma. Hitan itu bukan sunat. Hitan. Hut itu artinya paus. Hitan jamae paus, berarti paus-paus. Jadi disebutkan dalam hadis, orang yang duduk di majelis ilmu itu sak dunyo, wit, watu, pasir, paving, tembok, koco, semut, tekek, godong, apalagi gawang, sepeda motor, mobil, sepeda pancal, plastik, kain, semuanya sak dunia ini memohonkan ampun untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan apa? Sampai ikan-ikan di lautan itu kan mangap-mangap. Itu ndongakne panjenengan, ya Allah ampuni dosanya orang yang pengiausan bahasa kok yang datang pengajian di pengajian ulin nuha, ya Allah. Itu sampai ikan-ikan sak dunyo. Lah ikan itu jumlahnya berapa? 230. Yuk, seakai-akai, iya, sebanyak-banyak itu semua memohonkan ampun untuk panjenengan. Dalam hadis yang lain, orang yang pulang ngaji dosane entek, pantes mboten? Pantes. Kenapa? Karena semua makhluk di muka bumi memohonkan ampun untuk mereka. Dan puncaknya, sing paling top, sing dongakne malaikat-malaikat Allah. Maka datang ke pengajian manfaat mboten? Masih taruh untuk ngantuk-ngantuk di sini. Ngaji angop kok ya muni. Ngaji itu lek angop dimpet. Wahing dimpet. Ngentut. Lu enemen lek ngentut. Ngentut itu lek gak muni malah bahaya. Kenapa? Oh iya, ndak ada suara, ada aroma. Bedanya. Jadi
karuan muni karuan kok. Biasanya lek muni kira spiro apa iya tapi sudah. Maka yang ketiga, Allah menjadikan malaikat itu menaungi panjenengan di majelis ilmu. Nah, malaikat yang dilakukan apa? Nomor satu, memohonkan ampun. Nomor dua, malaikat berdoa apa? Allahummarhamhu, ya